Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah i'tikaf yang dirahmati dan berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, malam ini, malam Jumat, malam 25, 10 akhir bulan Ramadan. Berarti malam ini malam berlipat-lipat keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita juga berlipat-lipat pahala dan keberkahan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira kita masuk surga apa? Sedih sekali kalau sudah bertemu Ramadan berkali-kali lalu tidak yakin masuk surga. Apalagi sudah i'tikaf sampai malam 25, ditanya gak yakin masuk surga. Itu bisa masuk kategori su'uzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan seorang Badui yang datang dari tempat yang cukup jauh hanya untuk mengkonfirmasi. Dia tidak kenal wajah Rasulullah seperti apa, tidak pernah bertemu, hanya pernah mendengar. Dan yang dia dengar itu Rasulullah mewajibkan rukun Islam yang 5, syahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya. Si Badui ini datang untuk memastikan bahwa yang dia dengar itu benar. Dia datang, kemudian waktu itu Rasulullah sedang duduk bersama beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu usianya gak jauh. Dan sulit orang kalau tak pernah melihat Rasulullah itu bisa membedakan mana yang Nabi Muhammad, mana yang Sayyidina Abu Bakar. Badui itu datang, kemudian karena gak tahu yang duduk ini mana yang duduk ini mana yang Nabi Muhammad SAW. Lalu si Badui itu bertanya, "Man minkum Muhammad?" Siapa di antara kamu ini yang Nabi Muhammad? Lalu karena memang Nabi Muhammad gak pernah mau berpenampilan beda. Nabi Muhammad itu selalu sederhana dan tidak pernah mau nyentrik, gak pernah mau. "Man minkum Muhammad?" Ditanya, siapa di antara kamu yang namanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, "Aku Muhammad Rasulullah." Kemudian si Badui itu to the point, "Saya datang dari kampung saya, lumayan jauh. Dari sini paling jauh di mana Pak Yai?" Dari Aceh kali kan? "Saya datang dari tempat yang paling jauh, hanya ingin mengkonfirmasi, benarkah engkau yang mewajibkan kepada kami untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Nabi Muhammad bilang, "Allahumma na'am." Benar. Sudah aku lakukan, kata si Badui itu. "Benarkah engkau yang mewajibkan kepada kami untuk melaksanakan sholat 5 waktu?" Nabi Muhammad mengatakan, "Allahumma na'am." Benar. Itu sudah aku lakukan dan terus aku lakukan. "Betulkah engkau yang mewajibkan kepada kami untuk membayar zakat, menunaikan zakat?" Rasulullah mengatakan, "Allahumma na'am." Benar. "Betulkah engkau yang mewajibkan kepada kami untuk berpuasa di bulan Ramadan?" Allahumma na'am. Benar.
Benarkah engkau mewajibkan kepada kami untuk pergi haji seumur hidup, wajibnya 1 kali? Semua mengatakan, Allahumma na'am. Terima kasih wahai Rasulullah, saya mau pulang. Saya cuma memastikan ini saya mau pulang. Wallahi la azidanna minha wa la anqusanna minha. Demi Allah, aku tidak akan menambah, aku tidak akan mengurangi. Saya pulang. Pamit. Rasulullah bilang apa? Rasulullah mengatakan, dakhalal jannah in sadaq. Kalau dia benar apa yang dia ucapkan, dia tak akan nambah, akan mengurangi, dia akan masuk surga. Padahal belum itikaf. Belum itikaf. Belum apa lagi? Belum tadarus. Belum yang sunnah-sunnah. Nabi Muhammad mengukuhkan dengan mengatakan, dakhalal jannah in sadaq. Dia akan masuk surga kalau benar. Lah bagaimana dengan kita yang sudah, apalagi iktikaf itu di tengah kota Jakarta. Kalau iktikaf di Mekah, setan melihatnya dari jauh biasa aja. Setan bilang lumrah. Tapi kalau di tengah kota Jakarta, sudah di akhir-akhir mau liburan. Jangan pernah sedikit pun ada keraguan bahwa insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surga. Karena ketika ibadah dalam keadaan yakin, naumun ala yakinin khairun min qiyamin ala syak. Tidur dalam keadaan yakin lebih bagus daripada sholat berdiri tapi dalam keadaan ragu. Jangan pernah ada yang ragu bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Dan jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah. Jalan menuju neraka itu dipersempit. Jadi jalan menuju neraka itu susah. Cuman kita maksa. Jadi orang itu masuk ke neraka gara-gara betul. Maksa. Sudah dipersulit tapi dia masih. Makanya dikatakan orang yang masuk neraka itu hanya sudah paling apa sih? Udah paling bandel gitu. Karena mau ke surga itu dengan semua kemudahan. Ke neraka itu dipersulit. Orang mau maksiat malu gak? Mau maksiat takut gak? Dan itu dipersulit. Tapi rupanya sudah dipersulit, masih banyak yang berusaha untuk masuk. Masih banyak yang berusaha untuk masuk. Nauzubillah. Pada kesempatan malam hari ini, saya hanya ingin mengajak diri saya dan kita semuanya. Yang pertama, kita mulai harus memiliki kebiasaan yang setelah Ramadan ini, kebiasaan ini menjadi terus berlangsung. Yang pertama, setiap selesai habis sholat fardu, jangan lupa membaca ayat kursi. Ayat A'zam ayat fi kitabillah. Ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Setiap selesai habis sholat fardu, baca ayat kursi 1 kali aja. Yang penting setiap. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, siapa yang melazimkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, bainahu wa bainal jannah al-maut, antara dia dan surga hanya kematian. Artinya kalau meninggal langsung, sebetulnya dia sudah mau masuk, tinggal nunggu meninggal. Bainahu wa bainal jannah al-maut. Siapa yang melazimkan ayat kursi setiap selesai habis sholat fardu, antara dia dan surga tinggal nunggu meninggal. Dan ayat kursi, kalau kita membacanya dengan menghayati, luntur semua rasa takut, luntur semua rasa stres, hilang semua rasa panik. Karena bagaimana tidak kokoh orang yang mengucapkan ayat kursi ketika dia mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa
syafa'ahum lahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagaimana enggak kokoh orang yang membaca ayat kursi menghadapi semua ini kan ciptaan Allah. Semua ketetapan yang terjadi ketetapan Allah. Orang yang baca ayat kursi kokoh, keyakinan mantap, dia tidak akan dihantui oleh pikiran-pikiran yang membuat sekarang banyak orang itu stres, bukan pada waktu. Ada yang stres terlambat, ada yang stresnya ayat kursi setiap habis sholat. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Paling tidak satu hari itu membaca 10 kali surat Al-Ikhlas. Paling tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang mengatakan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti dia mendapatkan pahala hatam Allah. Kalau dia membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, dia mendapatkan rumah yang indah, istana yang megah nanti di surga. Kalau nggak percaya, kalau percaya, itu ada. Kalau dia meninggal, jadi dahulu itu ada zaman Harun al-Rasyid. Itu ada satu sosok tokoh namanya Buhlul. Orang Indonesia suka sebut Bahlul. Sebetulnya Buhlul. Kuburan masih ada di Baghdad. Buhlul ini orangnya suka nyeleneh, aneh-aneh lagi, suka nyeleneh. Harun al-Rasyid dengan istrinya bernama Siti Zubaidah habis sholat subuh suka jalan pagi. Ketika jalan pagi ada Buhlul sedang main pasir bikin rumah-rumahan. Kemudian Harun al-Rasyid nanya, Buhlul, lagi bikin apa? Bikin istana yang indah di surga. Apa kamu ini Buhlul? Iya, Tuhan, untuk paduka raja ya. Saya jual. Kalau mau beli boleh saya jual. Istrinya Harun al-Rasyid ini dikenal baik dan dermawan. Jadi kalau kita pergi di Arafah dan di Mina itu, di Arafah itu ada peninggalan jalur air di Arafah. Dulu yang bangun itu dari Siti Zubaidah. Ini Siti Zubaidah itu seorang yang dermawan, pernah baca Al-Quran sampai di juz lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menggapai kebaikan yang luas sampai kami menginfakkan yang kamu cintai. Waktu itu beliau habis baca itu, beliau mengatakan yang paling aku cintai adalah mushaf, karena mushaf itu dihiasi dengan batu permata yang sangat mahal. Akhirnya dijual. Ketika dijual, uangnya juga untuk membangun aliran. Nah, kembali ke cerita si Buhlul. Dijual Buhlul. Iya, berapa? Dijualnya 10 dinar. Siti Zubaidah itu naik, dibeli. Harun al-Rasyid marah, ngapain kamu beli orang? Buhlul kan bercanda. Udah, Siti Zubaidah nyenangin orang, kenapa sih gak mau? Udah beli. Belum diberesin, gak bisa bawa pulang karena nanti dia beli di akhirat. Diambilin ya kan, dia beli di akhirat, gak bisa dibawa pulang. Di jalan tuh kan Harun al-Rasyid ngomel sama istri, ngapain kamu beli? Wah, istri udah bilang, udah, gak apa-apa kita berbuat baik menyenangkan orang, kenapa sih? Udah, malam harinya Harun al-Rasyid mimpi masuk ke surga. Ketika masuk ke surga, ada istana yang paling bagus, tertulis Istana Siti Zubaidah. Harun al-Rasyid mau masuk, sama malaikat nggak boleh. Harun al-Rasyid mengatakan, ini istana istriku. Malaikat bilang enggak,
kamu nggak boleh masuk. Benar punya istrimu, tapi kamu nggak boleh masuk. Itu bukan istri saya. Kamu nggak beli. Yang beli istrimu. Yang boleh masuk yang kamu nggak boleh masuk. Harun mengatakan, saya ini Harun Ar-Rasyid, suaminya Siti Zubaidah. Iya, ini yang beli bukan kamu, yang beli istrimu. Tapi saya kan bangun dari tidurnya, sadar, kaget. Istrinya nanya, kenapa kaget? Wah, lu bener juga. Kenapa kamu? Bener, saya tadi ingin masuk ke surga, ada istana yang indah. Ditulis ini istananya Siti Zubaidah. Saya mau masuk, gak boleh, karena saya gak beli. Padahal saya, yaudah, nanti habis sholat subuh kita jalan, kita beli. Udah, tenang aja. Jalan, habis sholat subuh jalan. Si Burul masih bikin. Sekarang Harun Ar-Rasyid mau beli, karena kan sudah terbukti dalam mimpi. Burul masih bikin, masih Tuhan, tapi harganya udah naik. Harganya udah naik. Gimana Pak Anies harganya udah naik? Nanti kalau sekarang naikin harga, Pak Anies ngerti. Sudah naik ini. Kok sudah naik, kenapa? Ya Tuhan, kemarin itu Tuhan gak percaya. Sekarang Tuhan percaya. Jadi kalau gak percaya, siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali dapat istana yang indah di surga, tunggu meninggal dunia. Karena itu Nabi Muhammad yang menyampaikan. Kemudian juga ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah Nabi Muhammad sampaikan kepadanya, wahai Abu Dzar, Jibril yukri alaihi salam. Wahai Abu Dzar, Jibril kirim salam kepada Abu Dzar antara senang dan bingung. Alaika wa alaihi salam ya Rasulullah. Untukmu dan untuk Jibril juga salam wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, awa ya'rifuni Jibril. Wahai Rasulullah, memangnya Jibril kenal sama aku? Kok kirim salam untukku? Rasulullah mengatakan, pertanyaan itu juga aku tanyakan kepada malaikat Jibril. Ketika Jibril menyampaikan ini, mengucapkan salam kepada aku tanya, wahai Jibril, memangnya kamu kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Malaikat Jibril mengatakan, aku dan kami para malaikat Allah mengenal Abu Dzar dengan kenal sekali, karena banyaknya beliau membaca surat Al-Ikhlas. Jadi yang mau dikenal oleh para malaikat, banyak-banyak baca surat. Dan ada seorang sahabat Nabi yang menjadi imam Masjid Kuba. Setiap rakaat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lainnya. Terus setiap sholat seperti itu sampai makmumnya, mohon maaf, mungkin gak nyaman. Kenapa sih selalu ada surat Al-Ikhlasnya? Lapor ke Nabi, protes ke Nabi. Wahai Rasulullah, imam kami itu kami gak suka. Kenapa selalu ada surat Al-Ikhlasnya? Nabi tidak pernah menerima informasi langsung diterima mentah-mentah. Nabi pasti hanya panggil Nabi. Aku dapat laporan bahwa kamu ini imam Masjid Kuba. Kalau kamu sholat itu menjadi imam, selalu kamu itu ada surat Al-Ikhlasnya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat. Rakaat kedua begitu, rakaat ketiga begitu, rakaat. Pokoknya setiap kamu sholat itu mesti rakaatnya itu ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat. Kenapa? Wahai Rasulullah, kalau para makmumku sudah gak suka dengan aku akan mengundurkan diri. Jadi imam itu gak bagus kalau gak disukai sama kita semua suka sama. Imam itu kalau tidak disukai oleh makmum itu menjadi makruh. Nabi tanya kenapa? Wahai Rasulullah, kalau mereka sudah tak suka,
saya akan mengundurkan, saya akan menjadi imam lagi. Tapi tanya, baik, kalau gitu aku mau tanya, kenapa kamu selalu mau baca surat Al-Ikhlas? Jawabannya simpel, ini uhibbuha, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Rasulullah bilang apa? Hubbuka iyyaha yudkhiluka al-jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam surga. Surat Al-Ikhlas. Dan ada lagi riwayat yang mengatakan ada seorang sahabat Nabi, kalau sholat malamnya, sholat tahajudnya, yang dibaca hanya surat Al-Ikhlas sampai mendekati subuh. Ada yang mendengarkan itu membaca surat pendek terus. Yastakilluha dalam riwayat itu. Dia menganggap surat itu sedikit. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, itu dia semalam sholat malam cuma baca dengan menganggap itu sedikit dan kecil. Rasulullah mengingatkan, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dia mendapatkan pahala atau apa. Dan semenjak itu tidak pernah sahabat itu menganggap remeh surat Al-Ikhlas walaupun ringan surat Al-Ikhlas. Dan sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah an yu'adzib umat Muhammad ma'atahum syahr Ramadan wa surat Al-Ikhlas. Kalau Allah ingin mengazab umat Nabi Muhammad, Allah tidak berikan kepada umat Nabi Muhammad bulan Ramadan, dan Allah tidak berikan surat Al-Ikhlas. Ketika Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad surat Al-Ikhlas dan bulan Ramadan, artinya Allah akan menjauhkan umat Nabi Muhammad dari azab. Surat Al-Ikhlas, ayat kursi, surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, kalau bisa latihan untuk menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kalau bisa. Kita sering menghafal lagu, sering menghafal lagu. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi selamat dari fitnah Dajjal. 10 ayat pertama. Mohon maaf, di memori kita tuh banyak simpanan. Kadang-kadang ada simpanan-simpanan yang lebih, yang membuat kita kalau ingat malah jadi tidak bersyukur. Kalau kita ingat itu membuat kita gak melihat ada kenikmatan yang lain dan seterusnya. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Allah selamatkan dari fitnah Dajjal. Ustaz, Dajjal itu kayak gimana? Nanti ulama mengatakan dia berbentuk sosok. Satu pendapat mengatakan sosok seperti manusia, cuma matanya satu. Dan nanti dia akan datang di akhir zaman untuk mengeluarkan orang dari keimanan dengan berbagai macam cara. Meskipun ada ulama kontemporer yang menganggap bahwa Dajjal itu adalah sistem yang tidak adil, politik, sistem politik yang tidak adil, yang merugikan, yang sebelah mata untuk menguntungkannya dan seterusnya. Tetapi paling tidak kita harus memiliki kebiasaan selesai Ramadan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kemudian masih dengan surat Al-Kahfi, biasakan malam Jumat atau hari Jumat. Hari ini malam Jumat dan nanti pagi itu hari Jumat. Biasakan membaca surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, Allah berikan cahaya seluruh tubuhnya sampai Jumat yang akan datang. Maksudnya apa dikasih cahaya? Kayak nyala tuh tubuhnya tidak. Yang dimaksud dengan mendapatkan cahaya seluruh tubuhnya sampai dengan Jumat yang akan datang itu artinya apa? Matanya penuh dengan cahaya, telinganya penuh dengan cahaya, hatinya penuh dengan cahaya, tangannya penuh dengan cahaya. Karena di dalam surat Al-Kahfi ada sekian cerita, ada sekian kisah, yang masing-masing kisah yang ada tersebut
memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Kalau bisa malam Jumat, tapi jangan mau diadili malam Jumat Yasin dengan. Jadi kalau ada yang mau mengadu malam Jumat Yasin dengan surat Kahfi itu, wah dibubarkan orang yang baca surat Yasin. Nabi tidak pernah melarang orang baca surat Yasin malam Jumat. Bukan berarti kalau kita membaca surat Kahfi lalu memberhentikan. Jangan. Karena Yasin dan Al-Kahfi sama-sama Al-Quran. Yang manapun yang kita baca itu pasti akan membawa kebaikan dan membawa keberkahan. Dalam surat Al-Kahfi ada kisah-kisah yang kalau kita baca itu akan membuat cara berpikir kita itu bercahaya. Mulut yang keluar dari mulut kita itu laksana cahaya. Hasil karya tangan kita, langkah kaki kita itu akan penuh dengan cahaya. Kan ada kisah Ashabul Kahfi. Ilmu pengetahuan baru ini akan banyak berbicara dan baru banyak berbicara tentang bagaimana manusia bisa tidur 300 sekian tahun, 360 tahun. Itu bagaimana? Ilmu pengetahuan belum berbicara itu, Al-Quran sudah menyampaikan. Kemudian di situ ada binatang. Jangan pernah tidak menghormati binatang. Apalagi binatang itu namanya binatang itu. Jangan pernah tidak menghormati binatang, apalagi binatang itu namanya. Karena binatang yang namanya itu ada di dalam surat Al-Kahfi dan disebutnya bukan satu kali. Kalbuhum, anjing mereka. Dan Rasulullah SAW yang pernah mengingatkan bagaimana seorang bisa masuk surga karena memberikan minum untuk seekor. Dan banyak ulama yang menulis tentang keistimewaan, mohon maaf, anjing. Sampai Imam Al-Marzubani. Imam Al-Marzubani seorang ulama yang menulis karyanya khusus tentang keistimewaan anjing dibanding manusia yang pakai pakaian. Dulu waktu zaman beliau menulis itu anjing belum pakai pakaian. Sekarang sudah mulai menyesuaikan. Imam Al-Marzubani memberikan judul kitab itu Tafdilul Kilab ala Katsirin mimman labisa thiyab. Keistimewaan anjing di atas mereka yang memakai pakaian. Zaman beliau menulis kitab itu anjing belum dikasih. Di dalam kitab itu beliau uraikan bagaimana anjing memiliki banyak kelebihan dibanding dengan manusia. Anjing tidak akan menggigit majikan. Anjing tidak akan mengkhianati majikan. Dan di dalam kitab itu ada riwayat yang menguraikan tentang Nabi Muhammad pernah berjalan. Kemudian di tengah perjalanan tersebut Nabi Muhammad melihat ada sosok seorang yang meninggal dunia. Kemudian tidak jauh ada seorang yang sedang mengembala kambing. Banyak kambingnya, kemudian dikawal dengan anjing. Karena zaman dahulu itu kalau mengawal kambing yang digembala itu kan dijaga jangan sampai nanti ada serigala, jangan sampai ada yang mencuri dan seterusnya. Nabi Muhammad bertanya kepada orang yang mengembala kambing, kenapa orang ini terbunuh? Lalu si pengembala kambing mengatakan, saya adalah seorang pengembala kambing yang lumayan banyak kambing saya dijaga oleh anjing, dari belakang dijaga, di depan dijaga, samping kanan samping kiri dijaga. Tiba-tiba orang ini ingin mencuri kambing kamu, lalu dia diterkam oleh anjing kamu sampai dia mati. Dalam riwayat itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Kalbun khairun, si anjing yang menggigitnya itu lebih bagus dari orang ini. Kenapa? Anjing itu sedang melaksanakan tugasnya, sementara si manusia mana lebih bagus? Dan dikatakan Imam Malik bin Dinar, tapi jangan praktekkan. Ini untuk diketahui yang dipraktekkan. Imam Malik bin Dinar itu pernah duduk sekian lama di samping anjing. Jangan dipraktekkan, karena kita bukan Malik bin Dinar. Yang Malik bin Dinar itu ditanya, atajlisu wa bijani bikakan. Kamu seorang ulama besar. Malik bin Dinar, siapa tidak tahu dengan Malik bin Dinar? Kamu duduk di sampingmu seekor
Yang paling begini lu bilang apa? Saya duduk berjam-jam dengan anjing ini gak diajak maksiat. Saya duduk dengan anjing ini tidak diajak maksiat. Kalau saya duduk sekarang mungkin sudah nyerita ini. Duduk dengan anjing, jadi anjing masih punya kelebihan dibanding. Nah, kembali ke surat Al-Kahfi, ada kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mempertahankan keimanan, bagaimana mempertahankan keyakinan, bagaimana kekuasaan Allah yang tidak bisa dibatas-batasi, sampai ada yang bisa tidur sampai 300 tahun. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi, jangan pernah ada yang mengklaim dirinya paling berilmu, paling mengerti, karena siapa yang membaca surat Al-Kahfi akan diingatkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Musa yang pernah ditanya siapa yang paling alim, siapa yang paling berilmu, Nabi Musa dengan spontan mengatakan aku yang paling berilmu. Allah menegurnya, kamu harus belajar. Terjadilah peristiwa perjalanan antara Nabi Musa dengan ghulamnya, dengan pembantu, dengan muridnya. Nanti dikatakan Yusha itu berangkat. Ketika berangkat, singkatnya, begitu sampai di satu lokasi, ketika sedang makan di pinggir pantai, tiba-tiba ada orang yang datang memanggil nama Nabi Musa dengan lengkap. Padahal Nabi Musa belum pernah ke wilayah itu. Sampai di situ langsung menyapa, Assalamualaikum ya Musa bin Imran. Nabi Musa menyapanya, membalasnya, Waalaikumsalam. Kamu kenal aku Musa bin Imran dari mana? Karena Nabi Musa kan belum pernah ke wilayah itu. Lalu orang itu mengatakan, yang memberitahu aku kalau engkau Musa bin Imran adalah yang memerintahkanmu untuk belajar. Jadi kalau setiap malam Jumat kita baca surat Al-Kahfi, kita diingatkan jangan pernah mengklaim paling. Nabi Musa saja alaihissalam, para Nabi Muhammad SAW masih belajar, menuntut ilmu. Dan ketika menuntut ilmu panjang lagi kisahnya. Bagaimana Nabi Musa ketika mengatakan kalau begitu saya harus belajar darimu. Lalu sang guru mengatakan apa? Kalau kamu mau belajar dengan aku, syaratnya satu, gak boleh nanya. Kenapa syaratnya gak boleh nanya? Karena pernah mengaku paling. Akhirnya diminta untuk tidak boleh bertanya. Subhanallah, ketika diminta gak boleh bertanya, kepo makin apa? Baru berangkat, perahu dibolongi. Nabi Musa itu spontan langsung, kenapa akharabta hal itu dari ahlah? Kenapa engkau membolongkan perahu ini, merusak perahu ini? Apakah kamu membolonginya, merusaknya agar kita semuanya tenggelam? Alam aku lagi dalam tastati amalnya. Kan saya sudah kasih tahu, kamu gak akan sabar. Gak boleh nanya, tapi kamu gak akan sabar. Nabi Musa diam, jalan lagi. Sampai di daratan ada anak kecil, gak ada dosanya, dibunuh. Nabi Musa marah lagi, kenapa kamu bunuh? Nabi Khidir mengatakan, kan saya sudah bilang, kamu gak akan sabar. Kita kalau membaca surat Al-Kahfi, ketika sampai di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita akan diingatkan betapa terbatasnya pengetahuan dan pandangan manusia. Kita sering melihat ketetapan Allah. Maaf, sekarang yang terjadi di Gaza, sekarang yang terjadi di Gaza, pandangan kita bisa nggak kita mengambil hikmah dari peristiwa di Gaza? Bisa nggak kita melihat peristiwa kalau Nabi Musa ketika melihat perahu dibolongi bilang apa? Kamu mau merusak. Ketika ada anak yang dibunuh, dikatakan. Kemudian ketika dinding yang akan runtuh diurus, baru dijelaskan satu persatu. Kenapa itu dibolong? Kenapa anak itu dibunuh? Kenapa dinding itu? Oh, tetapi setelah itu kisahnya sampai di situ. Kenapa cuma sampai di situ? Kalau di sini ada produser, kalau pasti tahu. Kenapa film itu tak pernah tuntas sampai? Ada nggak film yang tuntas, tas nggak kan? Akhir tapi dibikin penasaran, sehingga imajinasi ini. Kemudian kisah Zulkarnain, surat Al-Kahfi. Siapa yang membacanya malam Jumat atau hari Jumat, mulai hari ini kita niat
Ya Allah, saya niat mulai malam Jumat ini sampai saya meninggal dunia, saya akan selalu mengupayakan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kelihatannya banyak, tapi kalau sering dibaca itu akan menjadi nikmat. Sama kayak sepeda, masih ada belum sepedanya? Masih ada. Itu kan pertama-tama main sepeda gimana? Pak ya, itu kan berat. Tapi memang kalau udah ditinggal mau mulai lagi berat lagi. Tapi harus surat Al-Kahfi, siapa yang membacanya malam Jumat atau hari Jumat akan ada cahaya dari Jumat yang membaca sampai Jumat yang akan datang. Artinya dia tidak akan terkena yang namanya stres. Orang stres kan masuk gelap, dia akan mendapatkan cahaya. Dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan berikan cahaya dari tempat dia membaca surat Kahfi sampai langit. Maksudnya apa? Malaikat melihat dan ada hubungan dengan malaikat. Kemudian yang kita upayakan bisa menjadi kebiasaan kita selesai dari Ramadan ini, coba menghafal surat Al-Mulk, surat Tabarak, surat Tabarak. Seorang sahabat Nabi akan mencanangkan tiang, mau bikin tenda, mencanangkan tiang untuk bikin tenda. Ketika dia baru menancapkan tiang untuk buat tenda, penyangga untuk tendanya, dia mendengar ada orang baca surat Tabarak. Dia cari, nggak ada orang. Lalu dia lari bertemu dengan Rasulullah. Dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku sedang menancapkan tiang untuk penyangga tenda. Karena aku mau mendirikan tenda, aku mendengar ada orang membaca surat Al-Mulk." Rasulullah bertanya, "Di mana kamu membuat mendirikan tenda itu?" Di wilayah sana. Di situ ada kubur seorang yang ketika di dunia dia sering membaca surat. Dia sedang dijaga oleh surat Al-Mulk. Dan para ulama mengatakan surat Al-Mulk itu dinamakan Al-Mani'ah, surat yang mencegah siapa yang membacanya dari azab kubur. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Inna fil Qur'ani la surah fiha 30 ayat." Di dalam Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Aku ingin sekali surat itu ada di hati setiap orang yang beriman dari umatku. Apa yang dimaksud di hati setiap orang yang beriman dari umatku? Menghafal. Surat itu akan tukhasimuhu hatta tudkhilahul jannah. Surat itu akan membelanya dari mulai dikubur sampai surat itu nanti yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan Sayyid Qutb, salah seorang ulama dari Mesir yang menulis tafsir fi Zilalil Quran, itu mengatakan, siapa yang membaca surat Al-Mulk, fisiknya ada di bumi, tapi ruhnya, akalnya, cara berpikirnya tidak terbatas dengan batasan-batasan yang ada di bumi. Karena di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang menciptakan 7 lapis langit dan tidak ada satupun dari ciptaan Allah 7 lapis langit tersebut yang ada kesalahan dan ada celah sedikit pun. Surat Al-Mulk sampai di dalam surat Al-Mulk itu nanti di sana dikatakan, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha
Alam ya'tikum nadhir, ketika nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka, maka setiap yang akan dimasukkan ke dalam api neraka akan ditanya oleh malaikat yang menjaga api neraka. Alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhir, fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Setiap orang akan dimasukkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka bertanya, hei, kamu tuh sampai masuk ke dalam api neraka memang enggak mengindahkan yang membawa peringatan? Bukankah telah datang kepadamu yang membawa peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui kesalahan mereka, tapi sudah tidak ada manfaat lagi. Dan nanti para ulama mengatakan, membawa peringatan itu apa sih? Nabi Muhammad membawa peringatan. Rambut yang berubah warnanya, itu orang meninggal dunia yang kita kenal, apalagi kalau yang meninggal dunia itu dekat dengan kita, itu peringatan bukan? Nabi Sulaiman alaihi salam, nabi yang benar-benar raja yang asli itu, raja yang asli di dunia cuma Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kalau raja yang lain itu biasanya sebelum meninggal dunia masuk ICU, dicopot semuanya. Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal dunia dalam keadaan duduk di singgasana dan memakai pakaian lengkap. Pakaian kebesaran kan kalau banyak raja kan begitu meninggal dunia wajahnya gimana? Gak jelas. Raja itu banyak yang keren, yang gagah, yang ini, tapi meninggal dunianya alatnya banyak. Tapi jatuh lah, ini lagi. Nabi Sulaiman. Dalam beberapa riwayat dikatakan, ketika malaikat maut datang, Nabi Sulaiman tanya, wahai malaikat maut, kau gak kasih kabar? Kenapa kau mendadak begini? Wahai Sulaiman, rambutmu sudah berubah. Lihat kulit. Itu peringatan. Nah, cuma saya mau tanya dengan kita semua hadir di sini. Nanti malaikat maut yang datang sama kita itu serem atau nggak serem? Malaikat maut yang akan menyebut kita nanti serem apa nggak serem? Jadi kalau sudah etikaf, yang Allah akan kirim sebagaimana dalam surat An-Nazi'at, wan-nazi'atil gharqa, wan-nasyitatil nashta. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kalau kita sudah sering bertemu dengan Ramadan, kita sholat 5 waktu selalu kita jaga. Kalau tadi cerita Badui yang mengkonfirmasi dan tidak mau menambah saja, Nabi Muhammad mengatakan dia akan masuk surga. Lalu bagaimana dengan yang melakukan bukan hanya yang wajib saja, sampai yang sunnah dia laksanakan? Insya Allah kalau malaikat maut datang, malaikat maut yang datang itu malaikat maut yang akan membawa berita gembira kepadanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sebagaimana disebut dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman tersebut, mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah dan mereka istiqomah dengan keyakinan itu, malaikat akan turun sebanyak-banyaknya dan malaikat akan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, kami penolong-penolong kamu dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Kalau bisa kita jadikan bulan Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi akan berpisah, jadikan yang tadi kita sebut bagian dari kebiasaan baru kita, sehingga selesai Ramadan ada yang membedakan antara kita yang bertemu dengan Ramadan, yang menghormati Ramadan, yang mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada perbedaan antara yang puasa Ramadan dengan yang tidak puasa Ramadan. Ada perbedaan yang biasa bertemu dengan Ramadan, yang mengisi Ramadan dengan baik, dengan yang ketika Ramadan datang asal-asalan. Jangan sampai Ramadan terus datang,
tapi tidak ada yang membuat kita menjadi lebih dibanding dengan yang lainnya dan dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Dan Rasulullah SAW yang begitu sayang dan begitu cinta kepada umatnya, beliau yang meminta kepada Allah untuk tidak ada satupun dari umatnya yang kekal di api neraka. Dan Rasulullah SAW yang ketika turun akhir surat Al-Ma'idah, yang di dalam akhir surat Al-Ma'idah tersebut ada dialog antara Allah dengan Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan, yang mengajarkan kepada umatmu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu selain Allah? Lalu Nabi Isa alaihi salam akan mengatakan, aku tidak pernah mengucapkan itu. Yang aku ucapkan semua yang kau perintahkan kepadamu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, aku gak pernah mengatakan seperti itu. Kalau engkau ingin mengazab mereka itu, mereka adalah hamba-hamba. Kalau engkau ingin mengampuni mereka, engkau Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi Muhammad ketika membaca ayat itu diturunkan kepada beliau, ayat itu beliau menangis. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk bertanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak mau memperlakukan umatku seperti itu. Aku tidak mau melepas umatku. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, dan Allah mengatakan, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, inna la nasu'u fika wa la fi ummatik. Kami tidak akan berbuat buruk kepadamu dan kepada umatmu. Perintahkan kembali kepada Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Duha, dan di ayat yang kelimanya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kepadamu apa yang membuat kamu ridho, kamu puas. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak akan merasa puas sampai dipastikan tidak ada satupun dari umatku yang ada dan masuk ke dalam api neraka. Sampai dikatakan oleh Imam Suyuti ketika menguraikan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad setiap ditanya oleh malaikat, aradita ya Rasulullah, nanti di hari kiamat Nabi Muhammad akan ditanya, engkau sudah puas wahai Rasulullah atau belum? Nabi Muhammad mengatakan, aku minta dipastikan tidak ada satupun dari umatku yang ada di neraka. Malaikat diperintahkan untuk mengeluarkan semua yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua yang pernah mengucapkan itu yang masih ada di neraka dikeluarkan. Sampai malaikat menyatakan, sudah tidak ada satupun dari umatmu yang ada di api neraka. Waktu itu baru Rasulullah SAW mengatakan, sekarang aku sudah ridho. Mudah-mudahan malam ini yang kita meneladani Rasulullah dengan i'tikaf, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan semua keberkahan yang sempurna, semua kebaikan yang sempurna. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di malam yang penuh dengan karunia ini, untuk Allah berikan kepada kita semuanya cahaya yang akan membuka cara berpikir kita, cahaya yang akan membuat hati kita merasakan betapa indahnya dekat dengan Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan yang tinggal sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan akan menjadi saksi yang meringankan kita di hadapan Allah. Ramadan akan menjadi saksi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Dan kita semua sadar bahwa banyak yang belum baik yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Tetapi karena segala sesuatu yang dihitung adalah akhirnya, siapa yang belum bisa berbuat baik
di awal Ramadan, jangan sampai di akhir Ramadan dia tidak berubah. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini, kita semuanya dihitung oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang ingin memperbaiki akhir dari hari-hari bulan Ramadan. Dan kita malu kepada Allah, banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, banyak kehilafan kita, tetapi Dia sayang kepada kita. Dia berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, untuk bisa sampai di 10 malam terakhir. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh orang tua kita yang kita semua masih ingat ketika kita masih kecil, bulan Ramadan kita itu paling indah bersama kedua orang tua kita. Bagaimana kita dibangunkan sahur, bagaimana kita disiapkan untuk berbuka puasa, bagaimana kita diajak untuk ke pasar membeli pakaian. Sekarang orang tua kita sudah tidak ada. Ayah kita mungkin, ibu kita sudah menghadap kepada Allah. Beliau-beliaulah yang selalu mengupayakan untuk Ramadan kita penuh dengan arti, untuk Ramadan kita penuh dengan nilai, untuk Ramadan kita penuh dengan keindahan. Dan kita mungkin masih ingat ketika masih kecil, kita diajak ke masjid untuk sholat tarawih. Kita ikut sholat tarawih, kita pulang, dan biasanya kalau takbiran paling berbahagia ketika kita bersama kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ibuku, ayahku, dia yang memperjuangkan kebahagiaan untukku, dia yang mengupayakan untuk aku mendapatkan semua yang membuat aku bahagia. Ya Allah, sekarang dia sudah berada di sisimu. Jadikan alam barzahnya taman di antara taman-taman surga. Angkat derajatnya. Ya Allah, kalau ada amalan baik yang kami lakukan dan Engkau terima menjadi pahala, jadikan pahalanya yang terbanyak hadiah sebagai kedua orang tua, hadiah untuk ayah dan ibuku, hadiah yang membahagiakan di alam kubur sana. Ya Allah, ayahku, ibuku yang selalu mengupayakan untuk aku tersenyum dan berbahagia, walaupun dia dalam keadaan sulit, walaupun dia menyimpan kesulitan dan penderitaan. Ya Allah, jadikan ayah dan ibuku yang telah menghadap kepadamu, di sana mereka bergembira, di sana mereka berbahagia. Ya Allah, setiap rakaat yang aku laksanakan, setiap ayat yang aku baca, setiap sedekah yang aku persembahkan, setiap zakat yang aku tunaikan, semua amal ibadah yang aku lakukan, ya Allah, pahalanya sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tuaku. Karena kami tidak bisa sholat, kami tidak bisa puasa, kami tidak mengerti semua itu kalau bukan karena perhatian dari kedua orang tua kami. Ya Allah, orang tua kami sering sholatnya tidak khusyuk, karena ketika dia sholat, dia memikirkan bagaimana memberikan kebahagiaan kepada. Ketika dia sholat, dia memikirkan bagaimana anaknya bisa berbahagia. Ya Allah, sholatnya sering tidak khusyuk karena memikirkan kami. Ya Allah, ampuni semua kehilafannya, semua kesalahannya, angkat derajatnya. Dia yang selalu mengangkat kami ketika masih kecil. Kami diangkat-angkat, kami dimanja untuk kami mendapatkan kebahagiaan. Ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami di sisi setinggi-tingginya. Berikan kepadanya semerbak harum surga. Karena di bulan Ramadan ini Kau bukakan pintu surga, Engkau hembuskan pintu surga untuk orang-orang yang soleh yang berada di alam barzah. Berikan yang paling indah untuk kedua orang tuaku, untuk orang tua kami yang telah mendahului kami di alam sana. Ya Allah, Ramadan sudah tinggal beberapa saat lagi. Kami bersyukur kepadamu, kami bisa mengisi Ramadan dengan puasa. Pasti kami akan rindu dengan sahur, kami akan rindu dengan berbuka puasa, kami akan rindu dengan sholat tarawih,
Kami akan rindu dengan saudara-saudara kami di malam-malam Ramadan. Di tempat ini kami selalu berjumpa. Kami rukuk dan sujud. Kami mengharap pengampunan-Mu. Kami mengemis rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kalau Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kami, gantikan kami kalau tidak bertemu dengan Ramadan, gantikan kami untuk bertemu dengan surga. Kalau Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir, berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada kami untuk masuk ke dalam surga-Mu yang paling tinggi, untuk kami bisa melihat pintu ar-rayyan, pintu yang Engkau perintahkan kepada Nabi-Mu, menyampaikan berita gembira ada pintu surga yang paling indah. Masukkan kami, masukkan kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Masukkan kami semua ke dalam surga melalui pintu babur rayyan. Ya Allah, kalau ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dengan keberkahan malam-malam 10 terakhir, dengan keberkahan etika, angkat penyakit saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan dan kepulihan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Gaza, untuk setiap ibu yang menangis, untuk setiap ayah yang dibunuh, untuk setiap anak yang kehilangan ayah dan ibunya, berikan pertolongan-Mu, berikan kekuatan-Mu, berikan kemenangan dari-Mu untuk saudara-saudara kami di Gaza. Allahumma arham syuhada'ana fi Gaza. Ya Allah, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu untuk para saudara-saudara kami syuhada di Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza wal murabidina fil Masjidil Aqsa. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang mempertahankan Masjidil Aqsa, berikan kemerdekaan untuk Palestina. Berikan kemerdekaan untuk Palestina. Berikan kemerdekaan untuk Palestina. Ya Allah, untuk Indonesia, negeri yang kami cintai, negeri yang Kau berikan penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan. Jagalah negeri kami dari segala macam bentuk fitnah, dari semua yang tidak kami inginkan, dan jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Ya Allah, hajat-hajat kami Engkau yang maha mengetahuinya. Engkau yang menyatakan bahwa di penghujung malam akan turun malaikat-malaikat-Mu yang mengabulkan. Semua yang meminta rahmat akan mendapatkan rahmat, semua yang meminta ampun akan mendapatkan pengampunan. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, perkenankanlah semua doa-doa kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha menghapus dosa, mencintai penghapusan dosa. Hapuslah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh saudara-saudara kami. Karena Engkau Tuhan yang maha luas, pengampunan-Mu yang maha tidak terbatas, rahmat dan kasih sayang-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillah. Banyak kurang dari saya, mohon kita maafkan seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita lanjut Bapak Ibu.